warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Inaya Cahyani Tias dengan NIM 2010 70 10 17 dari kelas A program studi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses fertilisasi sampai menjadi zigot dan proses embrio sampai tahap implantasi. Jadi, apa sih fertilisasi itu? Fertilisasi adalah pertemuan antara sel telur dengan sel sperma yang di tuba Fallopi yang akhirnya membentuk zigot lalu menjadi embrio cikal bakal janin. Fertilisasi adalah awal dari kehamilan. Sebelum terjadi fertilisasi, sel telur harus melakukan ovulasi. Ovulasi sendiri terjadi di ovarium. Jadi, ovulasi adalah keluarnya sel telur dari ovarium dan terjadi setiap bulannya. Di dalam ovarium terdapat banyak sel telur wanita, tetapi hanya satu sel telur yang akan dimatangkan di dalam folikel. Nah, sel telur yang dimatangkan ini bila bertemu dengan sel sperma maka akan terjadi pembuahan. Setelah matang, sel telur akan keluar dari folikel dan terjadi ovulasi. Ovulasi terjadi sekitar 2 minggu. Lalu sel telur akan keluar ke saluran tuba Fallopi. Sini. Setelah keluar dari folikel, sel telur akan menuju ke tuba Fallopi dan perlahan menuju ke rahim. Umumnya, sel telur berada di tuba Fallopi hanya selama 24 jam. Sehingga, bila tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan mati. Jika sel telur tidak dibuahi, maka sel telur akan menuju ke rahim. Lalu sel telur akan hancur atau biasa kita sebut sebagai menstruasi. Tetapi bila sel telur dibuahi, maka sel telur akan bertemu dengan sel sperma. Lalu sel dari pembuahan sel sperma tersebut, maka sel sperma akan dan sel telur akan menjadi zigot. Pada minggu pertama kehamilan, embrio belum terbentuk. Proses yang terjadi pada minggu pertama kehamilan yaitu fertilisasi dan pembelahan zigot. Setelah zigot terbelah dengan sempurna dan zigot mencapai tahapan blastura, maka zigot akan bergerak menuju endometrium. Di endometrium tersebutlah terjadi proses implantasi. Nah, apa sih implantasi itu? Jadi implantasi adalah proses melekatnya blastula pada endometrium. Nah, pada proses ini tidak akan menghilangkan blastula, tetapi blastula malah akan terlindungi oleh endometrium. Saat proses implantasi, pertukaran hormon antara endometrium dan blastula memungkinkan blastula untuk masuk. Nah, saat proses ini akan ada luka kecil yang memungkinkan terjadinya pendarahan. Pendarahan biasanya terjadi selama 1-2 hari. Saat blastula menyatu dengan endometrium, luka akan menutup dan endometrium mulai menebal. Dinding rahim atau serviks dipenuhi oleh mukosa. Blastula yang terselubung oleh jaringan endometrium lalu menuju ke tahap plasentasi, yaitu proses pembentukan plasenta. Jadi pada minggu kedua kehamilan, janin belum berbentuk seperti manusia, melainkan berbentuk gumpalan sel. Nah, lalu embrio akan berkembang pada minggu selanjutnya dan terus berkembang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.